Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan belajar mengenai sejarah Indonesia bersama Pak Marco. Setelah kita masuk materi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kita akan masuk mengenai materi perjuangan bersenjata setelah kemerdekaan. Tetapi nanti di dalam buku paketmu itu nggak ada nama subjudul atau judul mengenai perjuangan bersenjata setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nanti kamu akan lihat bukumu halaman 141 dengan judul itu nanti revolusi menegakkan panji-panji Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, nanti di situ bisa kau lihat materi-materinya, bisa kau baca-baca lagi. Nah, di sini Bapak mau menerangkan sedikit mengenai itu. Jadi Bapak harap semuanya konsentrasi. Dengarkan semua apa yang Bapak jelaskan karena semua ini akan masuk dari ujian kita nanti. Yang mau kita jelaskan sekarang itu ada perjuangan bersenjata setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini dia ya. Tadi kurang jelas, oke? Nah, oke, yang pertama kita mau ngambil judul yang namanya Kehidupan Awal. Kehidupan awal setelah kemerdekaan. Ini jadi pertanyaan kan? Apa sih Pak yang terjadi setelah kemerdekaan? Apa ketika 17 Agustus 45 Republik Indonesia akhirnya mengumandangkan atau membacakan teks proklamasinya mengenai Indonesia telah merdeka, happy ending, selesai. Nah, itu bukan ya. Di situ bukan akhir dari segalanya. Kita mau membahas mengenai apa sih yang terjadi di Indonesia setelah kemerdekaan 17 Agustus 45 itu kan seperti itu. Nah, yang pertama kita mau masuk dulu. Nah, ini tugas kalian kemarin, Bapak mau tugas kalian nanti dikumpul ketika kita masuk. Nah, 18 Agustus katanya. 18 Agustus 45 jelas ya. Semalam kita merdeka 17 Agustus, ini 18 Agustus Bapak catat. 18 Agustus kita melakukan sidang nanti. Sidang apa ini Pak? Sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama PPKI. Nah, ini dia sidang pertama PPKI. Nanti ada yang dibahas di situ, Hasilnya nanti, hasil dari sidang ini, hasilnya nanti ada yang satu mengesahkan yang namanya Undang-Undang Dasar. Di sini udah termasuk nanti Pancasila karena alinea terakhir, alinea keempat dalam Undang-Undang Dasar, di situ semua dituangkan isi pokok dari Pancasila. Bisa ya? Nah, jadi di sini mengenai hukum dasar negara dan dasar negara itu disahkan Undang-Undang Dasar. Nah, kemudian apa lagi Pak? Nanti di sini memilih presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden. Presidennya siapa? Ini sini nanti Insinyur Soekarno. Wakil presidennya siapa? Wakil presidennya itu nanti ada si Muhammad Hatta. Gini dia tulisannya. Oke? Nah, ini nanti dipilih secara aklamasi. Nah, ini dia ya. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak, apa itu aklamasi? 10 orang pertama nanti yang menjawab di komentar dapat nilai lebih. Bapak kasih nilai lebih, oke? 10 orang pertama, apa itu aklamasi? Nah, ini pertanyaan nomor 1. Oke, ini dia ya. Mengesahkan undang-undang memilih presiden dan wakil presiden, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Ini nanti dipilih secara aklamasi. Kemudian apa lagi Pak? Kemudian yang ketiga nanti di sini membentuk
membentuk yang namanya KNIP. Nah, KNIP inilah nanti cikal bakal. Apa itu KNIP, Pak? Ini nanti Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini nanti ya. Komite ini nanti cikal bakal anggota legislatif. Pak, kalau sekarang anggota legislatif apa, Pak? Namanya MPR DPR. Jadi KNIP ini udah nggak ada lagi, diganti dengan MPR DPR. Ini dia, oke? Paham sampai di sini? Kalau ada pertanyaan langsung komentar di kolom komentar classroom kita. Tanyakan semuanya sama Bapak biar kita jelaskan, kita bahas satu persatu di sana. Biar kamu mengerti, oke? Nah, itu dia pada tanggal 18 ya. Tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian kita masuk di tanggal yang selanjutnya. Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 19. Besoknya lagi Agustus 1945. Nah, besoknya mereka juga melakukan sidang. Di sini kita buat sidang kedua PPKI. Nah, ini sidang yang kedua ya, PPKI. Nah, ada hasilnya. Ada hasil nanti yang dibentuk daripada ini. Kalau nanti dia yang pertama ada 3 hasil, nah sidang yang kedua nanti ada 2 hasil. Apa itu, Pak? Nanti di sini membentuk 12 kementerian dan 4 menteri dalam negeri. Pertanyaan yang kedua, ini pertanyaan yang kedua. Dibilang seperti ini. Ini pertanyaan yang kedua. Sebutkan 12 menteri dan 4 menteri dalam negeri tersebut ya. Komentar nanti 10 orang pertama Bapak kasih nilai lebih terhadap tugas-tugasmu. Nah, itu dia membentuk 12 kementerian dan 4 menteri dalam negeri. Nah, kita mau tadi Bapak bilang ada 2 hasilnya kan? Kemudian hasil yang selanjutnya nanti katanya seperti ini. Nanti Indonesia dibagi ke dalam 8 provinsi. Nah, Indonesia nanti dibagi ke dalam 8 provinsi. Apa-apa aja itu, Pak? Nanti ada Sumatera, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, kemudian enggak ada lagi ya. Kalimantan, kemudian Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Sunda Kecil ini apa, Pak? Inilah nanti disebut NTT dan NTB. Gini dia. Udah jelas ya. Jadi hanya 2. Yang pertama membentuk 12 kementerian tadi, kemudian membentuk provinsi-provinsi ke dalam 8 provinsi nanti Indonesia. Jadi awal Indonesia itu 8 provinsi ya, bukan sampai sekarang banyaknya. Jadi 8 provinsi dulu Republik Indonesia yang pertama. Nah, itu sidang yang kedua yang dilakukan oleh PPKI. BPUPKI nanti sebelum kemerdekaan ya kan. Kemarin Bapak sudah jelaskan sebelum kemerdekaan ada BPUPKI melakukan yang namanya sidang. Nah, sidang yang pertama itu mengenai Pancasila, kalau sidang yang kedua nanti mengenai undang-undang dasar. Tapi itu dilakukan sebelum apa, Pak? Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Bisa ya?
Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanya? Tanyakan langsung di kolom komentar. Oke, kita lanjut untuk sidang yang ketiga. PPKI ini nanti melakukan sebanyak 3 kali sidang. Nah, sidang yang ketiga nanti itu jatuh di tanggal 22 Agustus. Nah, Agustus 45. Tadinya 19 ya kan? Sidang yang kedua tadi 19 Agustus, sekarang sidang yang ketiga itu nanti 22 Agustus 45. Berarti berapa hari selangnya? 3 ya? Kurang lebih 3 hari. 3 hari lah kurang lebih. Nah, itu dia. Nah, hasilnya apa? Hasil ini tunggu dulu. Bapak buat dulu di sini biar kalian paham. Di sini nanti sidang ketiga PPKI. Gini dia ya. Ada hasilnya. Hasilnya nanti yang pertama dia nanti mengesahkan KNIP. Tadi kalau di sini dia membentuk KNIP, di sini dia disahkan, berarti ditugaskan ya kan? Di sini dia ditugaskan. Nah, kita bikin di sini ditugaskan. Oke. Kemudian yang kedua nanti ada PNI katanya, Partai Nasional Indonesia ini sebagai monopartai. Ya enggak sih? Monopartai ya. Sebagai monopartai. Apa arti mono? Partai. Monopartai. Yuk. Ini soal yang ketiga ya. Apa itu monopartai? Apa itu monopartai? 10 orang pertama Bapak kasih nilai. Jadi cara menjawabnya nanti dalam komentar. Satu jawabannya ini. Udah, satu dulu. Kemudian nanti 10 orang satu dulu. Kemudian nanti kalau udah langsung dapat dua. Jadi pisah-pisah aja, satu komentar, satu nomor, satu komentar, satu nomor. Jangan nanti satu komentar itu langsung 3 nomor kau jawab. Nah, nanti gak keburu kau dapat nilai. Nanti teman-temanmu dia skip dulu videonya terus dijawabnya dulu. Nah, kau menunggu siap habis videonya baru kau jawab. Nanti kaunya yang gak dapat nilai, oke? Paham ya maksud Bapak ya? Nah, 10 orang pertama nanti Bapak kasih nilai. Nah, jawab semua itu pertanyaan yang Bapak kasih. Kemudian yang ketiga nanti ada pembentukan BKR. Pembentukan yang namanya BKR. Apa itu BKR, Pak? Ini Badan Keamanan Rakyat ya. Rakyat. Nah, BKR itu Badan Keamanan Rakyat. Sudah? BKR ini nanti Badan Keamanan Rakyat. Nah, ini nanti cikal bakal TNI. Tahu ya arti cikal bakal ya? Yang akan menjadi TNI. Nah, itu dia. Yang akan menjadi Tentara Nasional Indonesia Pusat. Oke, ini dulu. Inilah sidang-sidang PPKI yang dilakukan setelah kemerdekaan Republik Indonesia membentuk sebuah pemerintahan resmi intinya ya. Membentuk sebuah pemerintahan resmi. Nah, ingat ya. Ingat. Bapak garis dulu. Oke. Di sini harus ingat NB. Nah, perlu botoon, notebook, catatan kecil. Notebook. Apa itu, Pak? Unsur-unsur sebuah negara apa aja? Unsur-unsur sebuah negara. Unsur-unsur sebuah negara katanya ada wilayah. Adanya wilayah. Wilayahnya ada. Wilayah kita ada dari Sabang sampai Merauke katanya. Itulah Indonesia. Kemudian apalagi selain ada wilayah, adanya penduduk. Adanya penduduk. Ada penduduk kita, ada contohnya apa? Siswa-siswi tercantik dan terganteng. Brigjen Katamso. Iya kan? Itu penduduk Republik Indonesia kan? Nah, itu penduduk kita. Ada wilayah, ada penduduk. Berarti kita checklistkan ini, kita checklistkan ini. Ini ada. Oke. Terus
adanya pemerintah resmi, adanya pemerintah resmi. Nah, ini dia. Adanya pemerintah resmi Republik Indonesia. Nah, pemerintah resmi kita ada. Nah, langsung 18 Agustus 45 kita bentuk, mengesahkan undang-undang, memilih pemimpin kita, membentuk anggota legislatif kita, kemudian membagi kementerian kita, kemudian membagi Indonesia ke dalam 8 provinsi dan lain-lain, termasuk keamanan negara nanti dipikirkan langsung. Bisa? Jadi pemerintahan udah terstruktur setelah proklamasi kemerdekaan. Makanya langsung pemerintah Republik Indonesia setelah tanggal 17 Agustus besok langsung taruh sidang. Kita bentuk pemerintahan resmi. Oke, kita checklist. Kemudian adanya pengakuan dari negara lain. Dari negara lain. Ada kita dapat, nanti ada. Ini nanti kita pelajari khusus di kelas 3. Kalau kelas 2 ini dulu ya. Kita pelajari ini nanti di kelas 3 kita pelajari mengenai pengakuan-pengakuan dari negara lain. Nah, yang menjadi Bapak tanyakan ini soal nomor 4. Soal nomor 4. Negara yang pertama. Pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Siapa? Oke ya. Nah, itu soal yang keempat. Siapa yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia? Nanti tulis di kolom komentar jawabannya 4. Ini negaranya, gitu ya. Cara menjawabnya. Paham semuanya? Kalau ada yang mau ditanya, tanyakan langsung di classroom kita, tuliskan di kolom komentar. Oke ya? Nah, ini dia. Mengenai pemerintah resmi Republik Indonesia. Kalau ada yang mau ditanya sekali lagi, tuliskan di kolom komentar. Kemudian nanti kita masuk yang selanjutnya. Terakhir, kita masuk nanti dikeluarkan. Dikeluarkan nanti sebuah maklumat. Maklumat pemerintah. Pemerintah RI. Yang menjadi pertanyaan, Pak, apa itu maklumat? Kan kayak gitu. Maklumat ini sebuah pengumuman. Pengumuman resmi. Pengumuman resmi. Resmi. Nah, ada 3 maklumat nanti yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang pertama nanti kita masuk kepada maklumat nomor 10 tanggal 10 Oktober. Tanggal 10 Oktober tahun 45. Nanti ini mengenai pemberian atau memberi kekuasaan kepada Komite Nasional Indonesia Pusat, kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Ini nanti diberikan nanti di sini kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif ya. Jadi gini dia. Kekuasaan legislatif yaitu DPR, MPR yang mengawasi tugas-tugas presiden. Nah, itu dia ya. Kemudian apalagi? Kemudian yang kedua di sini nanti ada maklumat 3 November tahun 45. Apa ini, Pak? Ini mengenai multipartai. Tadi kan ada monopartai, itu tugas kita tadi kan. Nah, Bapak kasih tahu lah karena kalian udah tahu jawabannya. Bapak yakin kalian udah menuliskan di kolom komentar 10 orang pertama tadi dapat nilai. Nah, ini ada multipartai. Multipartai artinya multi banyak ya. Banyak ya. Partai artinya partai. Berarti di sini banyak partai. Jadi maklumat 3 November ini membuat partai atau pembentukan partai. Pembentukan parpol.
Nah, tadinya kalau di sini tadi PNI sebagai monopartai, mono artinya satu, partai artinya partai, satu partai, satu-satunya partai di Indonesia ada PNI, nanti diubah karena tidak sesuai dengan demokrasi. Kalau demokrasi itu harus banyak partai. Maka 3 November tahun 45 dari Agustus ke November ya. Hitung sendiri berapa bulan itu. Maka kita berubah. Tidak cocok kalau negara demokrasi menggunakan hanya satu partai. Ini harus lebih dari satu. Berarti multi partai. Nanti dibentuklah partai-partai politik. Sehingga sampai sekarang begitu banyak partai politik. Nanti kita belajar mengenai sejarah partai politik Republik Indonesia. Kenapa jadi sebanyak ini ya. Itu nanti di kelas 3 kita belajar. Kita satu-satu dulu kita pelajari. Lama-lama aja kita pelajari. Asalkan kau paham dan Bapak puas karena kau paham. Dan kau bisa menjawab ujianmu nanti ya. Jadi ini mengenai pembentukan partai. Kemudian yang ketiga nanti ada maklumat 14 November 45. Nanti di sini mengubah sistem pemerintahan dari yang tadinya itu presidensial menjadi parlementer. Nah, menjadi ini pertanyaan nomor 5. Apa perbedaannya? Apa perbedaan antara presidensial dan parlementer? Oke. Ini aja dulu materi yang Bapak kasih. Kau pahami, nanti Bapak kasih PowerPoint, kau baca-baca lagi PowerPoint-nya. Bapak kasih lagi nanti video menarik yang harus kau tonton berbentuk animasi. Kau tonton nanti biar lebih paham kau. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar dan masuk kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia. Oke? Nah, ini dulu pahami, jawab pertanyaannya, siap nanti kau jawab. Bapak akan kasih tugas. Nanti tugasnya kau foto, kau kirim sama Bapak melalui classroom kita nanti. Nanti Bapak nilai. Bapak masukkan ke daftar nilai. Oke? Itu aja dulu. Semoga sehat untuk kita semua. Semoga diberkati dan dalam lindungan Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.